Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Podcast Dongeng. Oke, hari ini saya mau ajak Anda semua untuk membayangkan sesuatu. Coba bayangkan Anda lagi ada di sebuah ruangan yang penuh sesak, tapi ini bukan rapat direksi yang kaku atau seminar yang bikin ngantuk ya. Bukan sama sekali. Di Gedung Balai Sang Pencerah pada Sabtu pagi 24 Januari 2026, suasananya itu beda banget. Ada haru di mata orang-orang, ada rasa syukur yang tulus, dan ada denyut semangat yang kuat banget. Semangat untuk memberi bukan cuma sekedar menghitung laba. Dan yang sedang Anda bayangkan itu adalah momen rapat anggota tahunan atau biasa disebut RAT dari KSPPS BTM Mulia. Dari luar mungkin kelihatannya ya rapat biasa, laporan angka, presentasi gitu kan? Iya, formalitas. Betul. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini tuh sesuatu yang fundamental. Ini bukan soal pertanggungjawaban finansial ke investor. Seperti yang ditekankan sama direkturnya Pak Arif Rahman Saidi, ini adalah ruang untuk mempertanggungjawabkan amanah. Amanah. Nah, itu dia. Jadi kerangka akuntabilitasnya bukan lagi profit, tapi kepercayaan. Setiap rupiah yang dititipkan, setiap harapan anggota, harus dilaporkan secara transparan. Tepat, amanah. Kata itu yang jadi benang merah dongeng kita hari ini. Karena ini bukan sekadar cerita bisnis, tapi sebuah kisah perjuangan. Kisah sebuah koperasi yang lahir dari keprihatinan, tumbuh subur karena keikhlasan, dan sekarang mereka berhadapan dengan musuh baru. Musuh yang nggak berwujud, yang menyelinap dari layar ponsel kita, dan jauh lebih licik. Ini yang bikin kisah mereka jadi relevan banget hari ini. Fondasinya itu bukan strategi bisnis yang canggih atau modal miliaran. Fondasinya cuma dua prinsip yang tertanam kuat di tradisi Muhammadiyah, amanah dan ikhlas. Kepercayaan dan ketulusan. Betul. Dua konsep yang mungkin kedengarannya kuno ya di dunia yang serba transaksional, tapi ternyata justru itu sumber kekuatan terbesar mereka. Oke. Mari kita bedah dongeng ini dari akarnya. Karena untuk benar-benar ngerti semangat di ruangan RAT itu, kita harus putar waktu. Kita harus kembali ke 16 tahun yang lalu, ke sebuah arena pertarungan yang sesungguhnya. Kemana tuh? Ke tempat yang riuh, penuh keringat dan jeritan hati yang sering gak terdengar. Pasar Babat. Pasar Babat. Saat itu, dan mungkin masih banyak pasar kayak gitu sekarang ya, itu kan epicentrum ekonomi kerakyatan. Pedagang kecil berjuang dari subuh sampai petang, muterin modal yang nggak seberapa demi dapur tetap ngebul. Betul. Tapi di balik semua keramaian itu, ada penyakit kronis yang, menggerogoti mereka pelan-pelan. Lilitan utang. Dan utang itu punya wajah. Wajah musuh pertama mereka. Sosok yang sangat nyata, yang datang setiap hari, nagih dengan bunga yang mencekik. Kita semua tahulah sebutannya. Rentenir. Rentenir. Mereka itu bayangan gelap di pasar. Nawarin pinjaman gampang tanpa syarat, tapi di baliknya ada jerat yang mematikan. Banyak pedagang yang akhirnya kehilangan segalanya karena ini. Nah, di tengah keputusasaan itulah sekelompok tokoh Muhammadiyah setempat merasa gelisah. Kegelisahan mereka itu melahirkan satu pertanyaan mendasar, yang kemudian jadi akta kelahiran koperasi ini. Oh ya, pertanyaan apa itu? Pak Arif Rahman Saidi, sang direktur, merangkum pertanyaan itu dengan sangat kuat. Beliau bilang, saat itu, para pendiri tidak berpikir untung atau rugi. Mereka tidak menghitung akan dapat berapa. Yang mereka pikirkan hanya satu, bagaimana Muhammadiyah bisa hadir untuk mengatasi masalah umat. Wow, mengatasi masalah umat, bukan menciptakan peluang bisnis atau mengejar pangsa pasar. Titik awalnya empati ya. Tepat sekali. Niatnya begitu murni. Mereka nggak datang bawa produk, mereka datang menawarkan jalan keluar. Inilah mungkin yang disebut dakwah ekonomi itu ya. Nah, itu istilah yang pas. Ini bukan sekedar mendirikan lembaga keuangan sebagai alternatif. Ini manifestasi dari spirit pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, menolong kesengsaraan umum. Mereka nggak bersaing dengan rentenir soal kecepatan, tapi soal niat. Rentenir datang untuk mengambil, mereka datang untuk menolong. Perbedaan yang fundamental sekali. Dan perbedaan itulah yang pelan-pelan membangun modal terkuat mereka. Bukan uang, tapi kepercayaan. Dan dari benih niat tulus itu, pohonnya mulai tumbuh. Awalnya cuma satu cabang di Babat ya. Iya betul. Tapi karena kepercayaan masyarakat itu jadi pupuknya,
pohon itu mulai menjulurkan dahan ke tempat-tempat lain. Sekarang jadi 4 cabang. Di Babat, Sekaran, Pangkatrejo, sampai ke pesisir di Paciran. Pertumbuhannya organik sekali ya. Betul, ini bukan pertumbuhan biasa. Ini bukti kalau kepercayaan itu benar-benar menghasilkan buah yang nyata. Sangat nyata. Bahkan bisa diukur. Perwakilan dari Majelis Ekonomi PDM Lamongan, Pak Anwar, sempat cerita data yang menarik di rapat itu. Oke? Beberapa tahun lalu, waktu beliau pertama kali ninjau, aset koperasi ini masih sekitar 7 miliar rupiah. 7 miliar, oke? Sekarang, pertumbuhannya stabil di angka 15% per tahun. 15%. 15%. Angka ini jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Wow, 15% itu angka yang sangat sehat. Ini kayak membantah mitos bahwa bisnis yang landasannya nilai sosial itu pasti bakal sulit berkembang. Tepat. Tapi, disinilah tantangan berikutnya muncul. Pertumbuhan yang pesat itu kan bisa jadi pedang bermata dua. Maksudnya? Pak Anwar mengingatkan satu hal krusial, kekuatan Muhammadiyah itu bukan pada satu figur pahlawan, tapi pada sistem yang kokoh. Sistem. Betul. Aset yang besar harus diimbangi tata kelola yang profesional. Makanya muncul istilah kayak governance, risk, and compliance atau GRC. GRC. Ini istilahnya kedengarannya, wah, korporat banget ya. Governance, risk, compliance. Maksudnya apa sih itu kalau buat koperasi yang mulainya dari pasar? Pertanyaan bagus. Jadi, jangan dibayangin ribet dulu. Governance atau tata kelola itu intinya soal, aturan main yang jelas, biar adil. Oke, aturan main. Misalnya, gimana proses persetujuan pinjaman biar gak ada favoritisme, siapa yang ngawasin siapa, terus risk atau manajemen risiko. Ya mereka harus bisa antisipasi apa yang bisa bikin koperasi ini goyah. Kredit macet misalnya? Nah, itu. Kredit macet, risiko operasional, bahkan risiko reputasi kalau ada satu pengurus yang salah. Dan terakhir, compliance, kepatuhan. Ya harus taat sama semua regulasi dari OJK dan pemerintah. Jadi sistem ini kayak pagar gitu ya, biar pertumbuhannya tetap sehat dan nggak jadi liar. Tepat sekali. Tanpa 3 pilar ini, kepercayaan yang dibangun 16 tahun bisa runtuh dalam semalam. Dan salah satu pilar utama dari sistem yang mereka bangun itu kan prinsip syariah. Ini bukan sekedar label aja kan ya, mereka kelihatannya serius banget soal ini. Sangat serius. Dan ini pembeda kunci lainnya. Ketua PCM Babat, KH Abdul Ghoffar, menekankan dalam sambutannya, mengenai dengan syariah dini harus ditata, walaupun ribet. Walaupun ribet, jujur sekali ya. Kata ribet itu jujur dan penting. Karena menjalankan prinsip syariah itu memang lebih kompleks dari sistem konvensional. Apa sih yang bikin ribet? Kalau konvensional kan basisnya sederhana. Pinjam uang, kembalikan dengan bunga sekian persen, selesai. Iya. Sistem syariah melarang riba atau bunga karena dianggap eksploitatif. Jadi mereka harus pakai akad-akad lain. Contohnya? Misalnya daripada ngasih pinjaman buat beli motor, mereka pakai akad murabahah. Jadi koperasinya yang beli motor itu terus jual lagi ke anggota dengan harga plus margin keuntungan yang disepakati di awal. Oh, jadi jual beli, bukan pinjam-meminjam. Tepat. Atau buat modal usaha, bisa pakai mudorobah. Koperasi kasih modal, pedagang yang jalankan usaha, nanti untungnya dibagi sesuai kesepakatan. Ini ribet karena butuh administrasi dan pemahaman lebih, tapi esensinya itu berbagi resiko dan keuntungan. Jadi pertanggungjawabannya beda ya? Jauh berbeda. Seperti kata Kiai Ghoffar, pertanggungjawabannya bukan cuma ke anggota di dunia, tapi sampai ke akhirat. Jiwanya itu yang beda. Oke, jadi pertarungan pertama melawan monster rentenir di pasar Babat kelihatannya berhasil dimenangkan. Koperasi tumbuh, aset meningkat, sistem diperkuat. Masyarakat punya sandaran baru. Betul. Tapi seperti dalam setiap dongeng yang bagus, setelah satu naga dikalahkan, seringkali muncul monster baru. Monster yang lebih besar dan lebih mengerikan. Sebuah metafora yang pas sekali. Karena zaman memang berubah, dan musuh pun berevolusi. Musuh yang baru ini, dia nggak lagi punya wajah garang yang datang nagih ke pasar. Dia bahkan nggak punya wajah sama sekali. Lalu? Dia datang diam-diam, menyelinap masuk lewat cahaya biru dari layar ponsel di genggaman kita. Musuh baru itu bernama pinjaman online. Pinjol. Nah, ini dia. Ini adalah pertarungan yang sama sekali berbeda. Beda banget ya? Kalau dulu lawannya individu yang bisa ditemui, sekarang lawannya algoritma. Kalau dulu rentenir nawarin jebakan di lorong pasar yang gelap,
Pinjol nawarin jebakan di beranda media sosial kita yang terang benderang. Dan daya tariknya itu kecepatan dan kemudahan absolut. Betul sekali. Cukup KTP, swafoto, beberapa kali klik. Dana langsung cair dalam hitungan menit. Tapi kemudahan itu kan cuma ilusi. Di baliknya, jeratnya jauh lebih cepat dan lebih senyap. Bunga yang nggak transparan, denda harian yang mencekik. Dan yang paling mengerikan, cara nagihnya, mereka nggak lagi datang ke rumah. Mereka masuk ke dalam daftar kontak di ponsel kita. Ini bagian dari syarat dan ketentuan yang kita setujui, tanpa sadar waktu install aplikasinya. Astaga. Jadi, waktu ada keterlambatan bayar, mereka nggak cuma ngeneror si peminjam, tapi juga nyebarin aibnya ke semua kontak, teman, keluarga, bahkan atasan di kantor. Gila, mereka pakai tekanan psikologis dan rasa malu sebagai senjata. Tepat. Ini bukan lagi soal utang piutang. Ini sudah bentuk teror digital. Musuh yang nggak kelihatan, nggak punya empati, dan senjatanya teknologi. Terus, gimana caranya koperasi lokal bisa ngelawan raksasa kayak gini? Pertanyaan itu adalah inti dari tantangan mereka ke depan. Mereka sadar banget nggak bisa lagi cuma ngandelin layanan tatap muka yang ramah di kantor. Mereka harus ikut main di arena digital. Harus. Inilah yang disuarakan oleh Sekretaris PCM Babat, Pak Nur Hadi. Beliau menekankan pentingnya pelayanan yang cepat, akurat, dan yang paling penting, bisa diakses secara daring. Pesannya jelas, zaman sudah berubah. Akses ke BTM harus semakin dekat dan semakin mudah. Jadi mereka harus jadi kayak pinjol gitu. Cepat dan gampang diakses. Nah, ini dia kuncinya. Mereka harus menawarkan kemudahan yang sama, tapi dengan jiwa yang sama sekali berbeda. Saya paham. Mereka harus bisa bangun aplikasi yang gampang dipakai, proses yang cepat, tapi tanpa meninggalkan nilai amanah. Teknologi harus jadi alat untuk melayani, bukan alat untuk menjebak. Ini tantangan terbesar sekaligus peluang termulia mereka. Jadi solusi digital yang manusiawi. Jadi antitesis dari pinjol yang canggih teknologinya, tapi rendah etikanya. Dan kesadaran akan misi baru ini kedengaran membara banget dalam pidato Pak Arif Rahman Saidi di RAT. Dengan suara yang tegas, beliau bilang, hari ini tantangan kita adalah pinjol. Banyak masyarakat kita terjebak. Maka arah gerakan kita ke depan adalah bagaimana BTM Mulia hadir sebagai solusi dari jebakan pinjol. Misinya berevolusi ya. Betul, dari membebaskan pedagang pasar dari rentenir fisik, jadi menyelamatkan masyarakat luas dari rentenir digital. Perjuangannya tetap sama, membebaskan orang dari jerat utang yang nggak adil. Cuma medan perangnya aja yang pindah, dari dunia nyata ke dunia maya. Jadi kisah KSPPS BTM Mulia ini, wah ini lebih dari sekedar cerita sukses sebuah koperasi ya. Ini sebuah dongeng modern tentang perjuangan yang nggak ada hentinya. Betul. Dari pertarungan fisik yang kasat mata melawan rentenir di pasar, sampai pertarungan digital yang nggak berwujud melawan hantu pinjol yang sembunyi di dalam ponsel kita. Sebuah perjalanan yang membuktikan kalau ekonomi itu bisa dijalankan dengan hati. Kalau bisnis itu bisa dibangun dari niat tulus untuk menolong, bukan cuma buat meraup untung. Di tengah dunia yang serba instan dan seringkali terasa dingin, Kisah ini jadi pengingat yang hangat. Bahwa nilai-nilai kayak amanah dan ikhlas itu ternyata masih jadi kompas yang paling kuat dan paling berharga. Mereka nunjukin kalau menjadi baik dan menjadi besar itu bukan dua hal yang bertentangan. Justru karena mereka pegang teguh nilai kebaikan itulah, mereka bisa tumbuh besar dan dipercaya. tepat sekali. Kisah ini benar-benar memberikan harapan. Betul. Tapi kisah ini juga meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan bersama. Oh ya, Di tengah gempuran pinjol yang menawarkan kepuasan instan, mampukah lembaga berbasis komunitas dan kepercayaan seperti BTM Mulia ini nggak cuma bertahan, tapi juga memenangkan hati generasi baru? generasi yang terbiasa dengan kecepatan digital. Yang mungkin nggak terlalu peduli dengan nilai-nilai di balik sebuah layanan. Pertarungan mereka ke depan bukan cuma soal teknologi, tapi juga pertarungan memperebutkan relevansi di benak generasi masa depan. Sebuah pertanyaan penutup yang sangat tajam. Mungkin jawabannya ada pada pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari ya. Bisa jadi, Apakah kita memilih kemudahan sesaat tanpa peduli konsekuensi, atau kita memilih untuk mendukung lembaga yang berjuang dengan hati dan misi yang jelas? Waktu yang akan menjawabnya. Wah, terima kasih banyak sudah menyimak dongeng kami hari ini. Dukungan Anda semua itu berarti banget loh buat kami, biar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Nah, kira-kira nih, habis ini enaknya kita bahas dongeng tentang apa lagi ya? Coba deh tuliskan ide Anda di kolom komentar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.